Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akhirnya mendapatkan restu untuk buyback saham. Dan secara teknikal saat ini sahamnya masih oke. Bagaimana potensi saham ke depannya? Apakah masih ada potensi lanjut naik? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Harum yang pada perdagangan hari Jumat masih bisa naik 0,74% ke harga 1365. Cara pergerakan jika kita perhatikan, Harum cara tren ini saat ini masih oke, masih sideways, masih bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 50 150. Tapi satu minggu ini Harum masih mencoba untuk naik di atas 1350. Jadi walaupun candle hari Jumat berhasil naik di atas 1350, tapi candlenya masih tidak begitu oke, masih candle doji dan masih menyentuh harga 1350. Tapi untuk tren jangka menengah Harum masih oke karena masih berada di atas kedua garis EMA. Dan untuk resisten terdekat bisa kita lihat saat ini ada resisten 1400. Jadi Harum menurut saya apabila teman-teman sudah punya, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Kan cara tren masih oke, dan saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1400. Dan kemarin kalau pemberitaan dengan judul dapat restu Harum matangkan buyback 1 triliun. Jadi Harum akan melakukan buyback saham. Jadi menarik, ada rencana buyback saham. Dan secara teknikal jika kita perhatikan, asing memang masih terus distribusi saham Harum, tapi kenaikan hari Jumat ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk yang sudah punya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Yang belum coba entry, menurut saya juga masih bisa coba dipantau. Tapi untuk entry lebih oke apabila memang dapat di sekitar harga 1300 sampai sekitar 1310. Atau apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba pantau di sekitar 1350. Apabila minggu depan Harum masih kuat berada di atas harga ini, bisa coba entry untuk swing atau target take profit jangka pendek dengan target sekitar 1400 sampai 1450 untuk target jangka pendeknya. Atau hold saja terus selama kedua garis EMA ini tidak terlewati Harum dengan target hijau di 1500 untuk saham Harum. Dan sekarang kita lihat saham di sektor nikel atau yang bergerak di nikel. Yang selanjutnya ada Antam, bisa kita lihat Antam dalam 2 minggu ini cara pergerakan mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi sebelumnya bisa kita lihat Antam berhasil rebound dari zona sekitar 1280, 1300, tapi mencoba break garis EMA 150, Antam gagal break, sempat terkoreksi kembali di bawah garis EMA 50. Tapi satu minggu ini jika kita perhatikan Antam mencoba untuk rebound, tapi sampai saat ini garis EMA 50 di sekitar 1370 ini belum terkonfirmasi break. Jadi menarik apabila Antam minggu depan terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50. Kan cara pergerakan ada potensi selalu kembali naik menuju garis EMA 150 kembali. Yang saat ini sekitar 1455. Dan jika kita perhatikan, setelah sebelumnya asing distribusi, hari Jumat memang asing terpantau melakukan sedikit akumulasi. Tapi penurunan Antam pada perdagangan hari Jumat ini terpantau malah ada akumulasi. Sehingga apabila teman-teman ingin entry saham Antam, menurut saya masih bisa coba pantau. Sebelumnya apabila teman-teman dapat sekitar 1300 itu kan lebih oke. Dan bisa jadikan garis EMA 50 untuk target take profitnya. Apabila minggu depan Antam ternyata turun bawah garis EMA 50 dan teman-teman sudah dapat sekitar 1300 sampai 1310, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena apabila Antam minggu depan ternyata terkonfirmasi gagal naik di atas garis EMA 50, maka Antam masih ada potensi kembali ke zona 1280 sampai 1300 nih. Jadi yang belum coba entry wait and see. Apabila minggu depan Antam terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50, menurut saya masih menarik untuk coba entry dengan target jangka pendek di sekitar 1450 sampai garis EMA 150. Ya memang saat ini ada satu resisten di sekitar 1400, tapi menurut saya resisten ini tidak terlalu kuat selama Antam kuat berada di atas garis EMA 50. Jadi apabila terpantau berhasil naik tapi mencoba break 1400 masih gagal dan melemah, selama masih kuat di atas garis EMA 50, untuk kedepannya saya lihat Antam masih ada potensi ke garis EMA 150. Jadi target take profit misalnya masih di sekitar garis EMA 150 apabila Antam berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi lebih oke adalah jadikan garis EMA 150 untuk target take profit. Karena memang sebelumnya mencoba untuk break garis EMA 150 beberapa kali ternyata gagal break, Antam kembali turun bawah garis EMA 50. Jadi tetap harus diperhatikan walaupun berhasil naik di atas garis EMA 50, Antam cara tren jangka menengah masih belum oke apabila memang belum berhasil break garis EMA 150. Jadi jadikan target ini untuk target swing atau target take profit jangka pendek. Selanjutnya untuk Inco juga bisa kita lihat cara teknikal juga masih belum oke. Untuk Inco malah masih berada di bawah garis EMA 50 150. Inco sebelumnya sempat rebound di sekitar harga 3610, sempat naik mengetes garis EMA 50, bisa kita lihat beberapa kali mengetes masih gagal dan kembali melemah ke sekitar 3630.
Jadi beberapa kali mencoba untuk break resisten garis EMA 50 masih gagal, kembali ke sekitar 3630, berhasil bertanda rebound. Tapi minggu ini bisa kita lihat Inco belum berhasil naik masuk atau mengetes zona di sekitar 3750 sampai 3800. Jadi saat ini garis EMA 50 berada di zona ini. Jadi merupakan zona resisten lumayan kuat. Jadi untuk Inco apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya paling aman wait and see dulu. Lebih oke adalah buy on breakout apabila memang Inco berhasil break garis EMA 50. Cara teknikal akan lebih aman apabila berhasil break karena akan mulai tanda-tanda bangkit dari downtrendnya dan Inco berpotensi untuk menuju 4000 apabila berhasil break garis EMA 50. Dan kedepannya garis EMA 50 akan berubah menjadi support kuat untuk Inco apabila memang berhasil break. Dan bisa kita perhatikan di sini pada perdagangan hari Jumat ini masih ada masuk akumulasi. Jadi satu minggu ini asing terpantau mulai masuk, walaupun tanggal 18 asing keluar dengan jumlah lumayan besar. Tapi secara teknikal ingat, Inco masih belum aman karena masih berada di bawah garis EMA 50 150. Dan apabila teman-teman mau coba spekulatif buy pun, menurut saya saatnya wait and see dulu. Karena saatnya harga masih berada di tengah-tengah support dan resisten. Apabila ternyata Inco masih gagal break zona ini, cara pergerakan Inco masih ada potensi untuk melanjutkan pelemahan. Jadi harus hati-hati. Dan apabila terpantau mencoba break gagal, kembali melemah dan malah support ditembus, maka Inco masih berpotensi untuk kembali ke 3500. Selanjutnya saya coba analisa MDKA. MDKA juga jika kita perhatikan cara teknikal saat ini masih belum oke. Beberapa kali juga bisa kita lihat mencoba break garis EMA 50 gagal break, sempat menyentuh 2200 berhasil rebound, tapi kembali mencoba break garis EMA 150 ternyata gagal juga dan kembali berada di bawah garis EMA 50. Jadi untuk MDK juga cara pergerakan ini masih bergerak sangat downtrend. Dan jika kita perhatikan pada perdagangan hari Jumat ini masih turun, dan jika kita lihat broker summary pada penurunan hari Jumat ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi menarik bisa kita lihat asing terus masuk akumulasi saham MDK walaupun cara teknikal saat ini MDK masih belum oke. Jadi karena asing terus masuk bukan berarti kita langsung ikutan entry. Karena modal kita tidak sebesar asing. Jadi paling aman apabila teman-teman memang fokusnya teknikal, wait and see dulu menurut saya untuk lebih amannya. Apabila mau coba spekulatif buy pun, coba tunggu kembali di sekitar 2200 sampai maksimal 2220. Jadi bisa kita lihat beberapa kali dalam 2 minggu ini, MDK juga sempat menyentuh 2220. Dan mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, belum sempat menyentuh garis EMA 50, MDK juga kembali melemah. Jadi walaupun ada akumulasi asing bukan berarti kita langsung entry. Kan secara teknikal saat ini masih belum aman untuk kita entry. Lebih oke untuk entry minimal adalah naik di atas garis EMA 50. Itu akan lebih oke, atau coba spekulatif buy di sini karena apabila kita pantau berhasil bertanda rebound dari support sekitar 2200, untuk target take profit di sekitar 2300 sampai garis EMA 50 jaraknya juga masih lumayan. Jadi apabila mau swing atau trade jangka pendek juga persentase profit juga masih lumayan apabila memang kita bisa dapat di sekitar 2200 dan bisa rebound. Tapi harus punya trading plan yang jelas. Kita harus tahu apabila ternyata turun pada 2200 kita harus berani cut loss. Kan cara pergerakan MDK masih berpotensi untuk lanjut downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.